Coba deh kalian perhatiin, sekarang hampir semua aplikasi dari Netflix, Canva, Spotify, ChatGPT sampai beberapa website berita pun melakukan yang namanya sistem langganan atau subscription. Dulu, kita beli software itu cuma sekali. Sekarang harus bayar setiap bulan. Pertanyaannya, kenapa semua berubah menjadi subscription? Apakah ini benar-benar menguntungkan pengguna atau cuma cara halus perusahaan biar kita bayar terus tanpa kita sadari? Kalau kamu ingat, era awal komputer itu kan software itu kayak barang fisik. Beli CD-nya sekali, tapi pakainya seumur hidup. Contohnya, Microsoft Office, Photoshop, atau WinRAR. Tapi sekarang semua berubah. Mereka semua telah melakukan yang namanya sistem langganan yang bayarnya tuh per bulan atau per tahun. Kenapa? Karena bagi perusahaan, sistem jual putus itu beresiko. Begitu pengguna sudah beli, uang akan terhenti. Sedangkan langganan, ibarat ATM yang gak pernah berhenti ngeluarin uang. Tiap bulan pelanggan bayar lagi dan lagi. Mereka bilang alasannya demi update dan kenyamanan. Tapi di balik itu ada motif bisnis yang jauh lebih besar. Keuntungan stabil dan jangka panjang. Sistem langganan ini adalah bentuk modern dari yang namanya pendapatan pasif. Tapi buat perusahaan, bukan buat kita sendiri. Bayangkan, satu kali bikin produk tapi hasilnya ribuan kali mengalir setiap bulan. Dari sisi bisnis, ini tentu luar biasa. Pendapatan lebih stabil dan bisa diprediksi. Lalu nilai perusahaan di mata investor naik. Serta kontrol penuh atas data dan perilaku pengguna. Dan yang paling penting, sistem ini bikin pengguna terikat. Bukan cuma ke produknya tapi juga ke ekosistemnya. Misal, kamu sudah langganan Adobe, maka kamu akan menyimpan semua file pekerjaan kamu di cloud mereka. Mau pindah ke software lain, kamu akan kehilangan akses. Artinya semakin lama kamu langganan, semakin sulit untuk kamu keluar. Sekarang gimana caranya perusahaan bikin kita betah bayar setiap bulan? Jawabannya mereka main di psikologi pengguna. Ada beberapa trik yang sering dipakai. Contohnya seperti harga kecil tapi rutin. Kayak cuma 39.000 per bulan. Kelihatannya sih murah ya. Padahal setahun itu bisa ratusan ribu. Trial gratis yang otomatis diperpanjang. Banyak orang juga lupa matiin yang namanya auto renew. Biasanya fitur ini ngeselin sih, karena suka potong saldo kita secara kita tidak sadari. Lalu ada alasan FOMO, takut kehilangan fitur. Jadi kita enggan untuk berhenti. Dan ada juga yang namanya decoy effect. Ada paket mahal biar paket tengah kelihatan paling worth it. Dan parahnya kita terjebak di ilusi murah. Padahal makin banyak langganan, makin besar bocornya pengeluaran kita. Sekarang kita tanya, sistem ini menguntungkan siapa sih? Dari sisi pengguna tentu ada plusnya. Ya, kita mungkin bisa mengakses fitur yang gak bisa diakses orang yang gratisan. Tapi kita tentu mengeluarkan uang. Dan mungkin sisi positif lainnya harga awal ringan ya. Dan yang kedua, sistem selalu update. Yang ketiga, bisa berhenti kapan aja. Tapi semua itu baru terasa kalau aplikasinya benar-benar kita pakai secara maksimal. Kalau kamu langganan Netflix 65.000, tapi cuma nonton 2 film, berarti kan tiap filmnya itu 30.000 ya. Di sisi lain, bagi perusahaan, kamu adalah pelanggan ideal. Bayar terus tapi jarang dipakai. Inilah yang disebut dengan subscription trap, perangkap langganan. Kita pikir hemat, tapi kalau dijumlah semua dari Spotify, Netflix, Canva, ChatGPT, Cloud Storage, Game Pass, dan lain-lain, bisa lebih dari 300.000 per bulan. Fenomena ini bahkan punya nama, subscription economy, sebuah sistem ekonomi baru di mana semua layanan dibuat berulang dan otomatis diperpanjang. Investor suka karena penghasilannya bisa diprediksi. Perusahaan juga suka karena pelanggan terikat jangka panjang. Dan kita para pengguna jadi bagian dari mesin ekonomi itu. Jadi siapa yang benar-benar diuntungkan? Untuk perusahaan tentu pasti, tapi untuk pengguna hanya kalau penggunanya yang cerdas dalam menggunakan layanannya. Tapi bagi yang lalai, sistem ini perlahan menguras uang tanpa kita sadari. Solusinya, catat semua langganan yang kamu punya.
Lalu hentikan berlangganan aplikasi yang jarang dipakai, serta gunakan aplikasi yang benar-benar kita butuhin. Karena di dunia digital sekarang, yang paling penting bukan yang punya semua aplikasi ya, tapi yang tahu kapan harus berhenti langganan.